Keterampilan pemeriksaan, pemeriksaan sensoris umum. Keterampilan pemeriksaan sensoris umum terdiri dari 5 pemeriksaan. Pertama, pemeriksaan sensasi taktil atau raba halus. Kedua, pemeriksaan sensasi nyeri. Ketiga, penilaian rasa suhu. Keempat, pemeriksaan sensasi getar atau vibrasi. Kelima, pemeriksaan rasa posisi. Pemeriksaan sensasi taktil atau raba halus. Pertama, jelaskan kepada pasien prosedur yang akan dikerjakan. Saya akan mengambil sejumlah kapas, akan saya usapkan pada bagian jari Bapak. Bapak tinggal mengidentifikasikan itu jari tangan sebelah kanan atau tangan sebelah kiri. Kemudian jarinya jari yang bagian mana? Apakah Bapak mengerti? Kedua, pasien diminta memejamkan matanya. Ketiga, usapkan kapas, bulu atau tisu atau ujung jari pemeriksa pada area kulit pasien. Lakukan pada beberapa area kulit sesuai tujuan pemeriksaan. Keempat, tanyakan pada pasien apakah stimulus yang diberikan pada beberapa area tersebut dirasakan sama. Tangan sebelah mana ini, Pak? Sebelah kanan dok. Ya. Jari? Jari tengah. Oke. Saya pindahkan lagi. Tangan sebelah mana, Pak? Sebelah kiri dok. Oke. Jarinya? Jari tengah. Baik Bapak, pemeriksaannya sudah selesai. Kedua, pemeriksaan sensasi nyeri. Pertama, jelaskan kepada pasien prosedur yang akan dikerjakan. Pada pemeriksaan selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan sensasi nyeri. Pada pemeriksaan sensasi nyeri ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang prosedur pemeriksaannya. Pada pemeriksaan ini menggunakan jarum atau tusuk gigi yang akan ditusukkan pada bagian tubuh tertentu. Kemudian pasien mengidentifikasi pada bagian tangan sebelah mana atau bagian tubuh sebelah mana yang terasa ditusukkan. Kedua, pasien diminta memejamkan matanya. Ketiga, tusukkan ujung tusuk gigi atau spatula lidah kayu yang dipatahkan pada area kulit pasien. Lakukan pada beberapa area kulit sesuai tujuan pemeriksaan. Pada pemeriksaan nyeri, lakukan pemeriksaan sesuai dermatom dari bagian bawah hingga bagian atas lesi medula spinalis. Jika ditemukan hemiparise atau hemiplegia, periksalah sesuai dermatom kanan dan kiri. Jarinya jari bagian mana, Pak? Jempol. Oh, oke Bapak. Yang ini Tangan sebelah kanan dok. sebelah kanan. Jari tengah. Baik, saya pindah ke tangan selanjutnya, Pak. Ini, Tangan sebelah kiri. ya. Jari tengah. Oke, betul. Kelima, buanglah alat pemeriksaan setelah selesai melakukan pemeriksaan dan jangan menggunakan alat periksa yang sama untuk beberapa pasien. Pemeriksaan ketiga, penilaian rasa suhu. Pertama, jelaskan kepada pasien prosedur yang akan dikerjakan. Baik Bapak, untuk pemeriksaan selanjutnya itu adalah pemeriksaan sensasi suhu. Bapak posisinya tetap nanti pada saat pemeriksaan, mata tertutup atau dipejamkan. Kemudian saya akan menempelkan 2 jenis air pada cawan ini atau pada kom ini, nanti ditempelkan di kulit Bapak. Kemudian saya akan menanyakan, Bapak silakan mengidentifikasi ini airnya hangat atau air dingin. Kemudian saya akan menanyakan tangan sebelah kanan atau sebelah kiri. Apakah Bapak mengerti? Baik. Kedua, pasien diminta memejamkan matanya. Ketiga, pemeriksa menyentuhkan stimulus dingin dan stimulus hangat secara bergantian dengan jeda kurang lebih 2 detik pada beberapa area kulit pasien. Kita mulai ya Pak ya pemeriksaannya.
Tanyakan pada pasien apakah stimulus yang diberikan pada beberapa area tersebut dirasakan sama. Pak, apakah terasa? Terasa Tangan sebelah mana ini Pak? sebelah kanan. Sebelah kanan. Air yang terasa panas atau dingin Pak? Dingin Dok. Dingin. Oke, baik Pak. Untuk stimulus dingin dapat digunakan di dalam wadah dengan 5-10 derajat Celcius. Sedangkan untuk stimulus panas dapat digunakan air dengan suhu 40-45 derajat Celcius di dalam wadah dan ditempelkan pada bagian kulit yang akan diperiksa. Tangan sebelah mana Pak ya? Sebelah kiri Dok. Oke, yang terasa panas atau dingin Pak? Panas Dok. Panas. Oke, baik Bapak, pemeriksaannya sudah selesai. Keempat, pemeriksaan sensasi getar atau vibrasi. Pertama, jelaskan kepada pasien prosedur yang akan dikerjakan. Pasien diminta memejamkan mata. Itu prosedurnya nanti saya menggunakan gentar kutala ini akan saya gentarkan, kemudian saya tempelkan ke beberapa sendi Bapak. Terasa nggak apanya getarannya? Posisi tetap atau posisi sedang matanya tertutup Pak ya? Oke, ngerti Pak ya? Kedua, getarkan garpu tala dan letakkan pada area tonjolan tulang atau sendi pasien. Ketiga, pasien diminta merasakan getaran garpu tala dan bila sudah tidak terasa lagi, pasien diminta mengatakan ya. Pak, merasakan getarannya Pak? Terasa Dok. Nah, ini di jari sebelah mana Pak? Sebelah kanan Dok. Sebelah kanan. Ini masih sebelah kanan. Masih sebelah kanan Dok. Iya. 4. Pemeriksa merasakan getaran garpu tala. Pindahkan garpu tala ke sendi yang lebih proksimal atau sendi homolog kontralateral. Minta pasien membandingkan keduanya. Kelima, apabila pasien tidak merasakan getaran garpu tala, pindahkan garpu tala ke sendi yang lebih proksimal atau sendi homolog kontralateral. Minta pasien membandingkan keduanya. Keenam, pemeriksaan dapat dilakukan pada beberapa tempat tonjolan tulang, yaitu sendi interpalangeal, proksimal ibu jari kaki, sendi metatarsopalangeal, malleolus medial, tuberositas tibia, spina iliakan anterior, ujung jari tangan, sendi interpalangeal, sendi metakarpopalangeal, pergelangan tangan, siku dan bahu. Kelima, pemeriksaan rasa posisi. Pertama, jelaskan kepada pasien prosedur yang akan dikerjakan. Kedua, pasien diminta memejamkan mata. Baik Bapak, untuk pemeriksaan selanjutnya tetap pada posisi Bapak matanya menjam. Nanti ini namanya pemeriksaan rasa posisi. Pemeriksaannya ini nanti saya akan menggerakkan jari Bapak. Ini kalau saya gerakkan, misalnya saya angkat ke atas, ini posisinya ke atas. Kalau ini posisinya ke bawah, saya turunkan berarti ini ke bawah. Kemudian pada pemeriksaan ini juga antara jari satu dengan jari lainnya tidak boleh bersentuhan, jadi agak dimekakan gitu Pak ya. Saya kiri ataupun kanan. Nah, misalnya ikat seperti ini, saya angkat ini ke atas Pak ya. Nah, kalau saya tanyakan tangan sebelah mana Pak? Ini tangan sebelah kanan. Ini ke atas atau ke bawah? Posisinya ke atas. Atas atau ke bawah Pak? Nah, kalau saya turunkan seperti ini, berarti ini posisinya ke bawah. Apakah Bapak ngerti? Ketiga, pemeriksa memegang ujung jari tangan atau kaki pasien pada posisi lateralnya. 4. Jari tangan atau kaki yang akan diperiksa tidak boleh bersentuhan dengan jari-jari di sebelahnya. Kelima, pemeriksa menggerakkan jari tangan atau kaki pasien ke arah atas dan bawah secara berulang-ulang. Keenam, pasien diminta menyebutkan arah jarinya pada setiap gerakan. Ketujuh, lakukan hal serupa pada keempat ekstremitas.
Oke Pak, kita mulai pemeriksaannya ya. Antara jari satu dengan yang lainnya tidak boleh saling berdempetan, baik kanan dan kiri. Oke Pak, ini tangan sebelah mana Pak ya? Yang saya gerakkan Sebelah kanan, sebelah kanan. Posisinya kemana Pak? ke atas, Atas. Oke, kalau ini ke bawah, jarinya. jari telunjuk Oke. Kemudian ini Pak. ke atas, Ya. jari manis Oke. ke bawah, Oke. Ya, ini ke atas, ya tangan sebelah. sebelah kiri dok, Oke. Ke atas, tangan sebelah kiri jarinya Pak. jari manis Oke. Ini Pak. ke bawah, Oke. Jari. jari manis